pertanyaannya aku mulai ya. Kalau meninggal dalam keadaan haid nggak apa-apa. Aku sering banget memandikan jenazah yang haid. Nah itu ada beberapa yang darahnya memang masih ngalir, ada yang beberapa yang udah berhenti. Nah nanti biasanya kalau seandainya darahnya tetap keluar itu nggak masalah. Biasanya kami sumbat pakai kapas sebelum dikafani. Jadi tidak ada problem mau meninggal saat haid, asal jangan meninggal saat maksiat, itu aja deh. Iya harus lurus ya Mbak Noni ya. Oke, Ustazah kalau saya pipis, siap Mbak Amsila. Ustazah kalau saya pipis, apa tadi ya? Kalau saya batuk terus pipis, pulang boleh wudhu lagi, tapi cebok, celananya nggak usah dipakai lagi dan sholat lagi, nggak jadi masalah ya. Sholat subuh, ini aku mulai ya, nggak apa-apa ya guys ya Mbak Yayan ya. Kalau sholat subuhnya kesiangan kalau sholat subuhnya kesiangan sampai jam 6 itu tetap sholat subuh. Cuma persoalannya qobliyah subuh atau enggak kan gitu ya. Nah qobliyah subuh selagi masih ada waktu subuh, kalau udah nggak ada waktu subuh jangan. Di tempatku jam 6 masih adalah waktu subuh karena azan tuh lama di tempatku ya. Oke, sama-sama ya. Dosa nggak buang kucing, nggak ada istilah buang kucing. Yang ada itu istilah adalah meletakkan kucing pada tempatnya. Siap Mbak Nelly? Iya Mbak Bes ya, kita letakkan pada tempatnya. Kalau saranku letakkan kucing di rumah makan ya, di rumah makan yang lepas kayak gitu, kayak pecel lele, jangan letakkan di pasar karena di pasar itu banyak makanan yang tidak pantas dimakan oleh kucing ya. Ya gitu ya. Bingung ya, aduh nggak ada Ustazah Alef, aku nonton kan itu terbayang-bayang aku. Ustazah kalau utang orang sudah diikhlaskan, apa orang tersebut masih ditagih di akhirat? Tentu tidak ya, kalau udah diikhlaskan dia tidak akan ditagih di akhirat ya. Ustazah apakah ujian atau hukuman jika kita rajin beribadah tapi kok ringan berbuat dosa? Oh enggak, itu pilihan hidup kita. Melakukan dosa itu bukan ujian, melakukan dosa itu adalah pilihan. Nah jadi kalau ada yang bilang Ustazah saya diuji, apa diuji? Saya itu banyak hutang, itu bukan ujian, itu pilihan. Jadi dosa itu berada pada takdir mu'allaq ya, jadi takdir yang dia bisa diubah. Kita yang memilih apakah kita layak atau pantas untuk melakukan yang namanya dosa atau tidak. Jadi dosa itu bukan musibah, dosa bukan ujian, tapi dia pilihan ya guys. Hati-hati ya. Ustazah kalau imam tahlil habis doa selesai itu bilang bisiril fatihah, itu bacaannya keras atau samar? Kalau bisiril fatihah itu bacaannya adalah diem ya, kayak gitu ya. Oke, tapi kalau bijahar fatihah baru dikuatkan ya. Oke Mbak Arjuna, Ustazah apa saja yang pakai sholat qobliyah dan ba'diyah boleh? Teman-teman 2 hari aku nggak live, lupa nggak ilmunya nih cuy? Nah coba ya, sholat qobliyah dan ba'diyah sambil teman-teman share-share tautan, tap layarnya ya. Aku jangan lupa juga guys, enggak ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke, tidak lupa ya, siap ya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya ya Mbak Najwa ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi jerawat Zahmi ya itulah ya, hidup lagi jerawatnya kayak teman-temanku tengok. Galau nggak ada Ustazah, siap Mbak Aulia. Galau nggak apa-apa, asal jangan nonton ya, nggak ada aku nongkrong kayak gitu ya. Jadi itu dia 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya ada ya, yang tetapi dia bukan sunnah muakkad, dia sunnah biasa ya. Nisfu Sya'ban masih jauh, nanti aku ingatkan, tenang aja ya. Jadi seperti itu ya guys. Ustazah, oke, kalau mengikhlaskan hutang orang, apa hukumnya? Berdosa apa berpahala? Mengikhlaskan hutang orang itu pahalanya besar. Alladzina yuqridunallaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu adha'afan katsira falahu ajrun azim.
bahwa ketika kita meringankan hutang orang atas nama Allah, artinya betul-betul karena Allah meringankan beban hutang orang, ajrun azim, pahalanya cukup besar. Bahkan riwayat mengatakan lebih besar daripada pahala sedekah. Karena kalau sedekah dengan keikhlasan, kalau hutang dalam kondisi tertekan karena nggak dibayar terus kita ikhlaskan, itu beda dong ya. Oke, Ustazah, terlambat sholat zuhur atau isya di rakaat ketiga, menggantinya duduk antara dua sujud satu kali atau satu kali. Oke, jadi gini, kalau kita terlambat sholat berjemaah itu duduknya itu tahiyat awal, ya kan? Sebentar dulu, pertanyaannya apa tadi ya? Bentar ya, aku ulang ya. Beliau ini terlambat sholat zuhur di rakaat ketiga. Oke, jadi gini kan, kita pura-pura ya. Aku jelaskan detail sambil teman-teman boleh tulis, nanti aku jawab lagi ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Misalnya kan ini imam nih, dia ruku, iktidal, sujud, Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, imam menuju rakaat kedua, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, imam rakaat kedua. Nah, terus dia naik lagi nih, Allahu Akbar. Kita baru masuk nih. Nah, kita masuk nih rakaat ketiga. Ikut aja imam dulu. Nah, ikut imam, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut imam. Jadi intinya adalah kita melanjutkan 2 rakaat lagi, tetapi tahiyatnya nanti jadi 3 kali. Nah, tahiyatnya jadi 3 kali. Tahiyat awalnya jadi 2 kali, tahiyat akhirnya jadi 1 kali. Intinya semuanya tahiyat awal, tahiyat akhir cuman boleh 1 kali. Itu ya. Hasar kalau kita terlambat sholat maghrib juga jadi tahiyatnya 3 kali, 2 kali tahiyat awal, 1 kali tahiyat akhir ya. Malam Isra Mi'raj amalan terbaik gak ada secara khusus ya. Ustazah, anak sudah 3 tahun tidak ikut puasa karena hamil terus menyusui. Nah, boleh dia bayar fidyah. Bayar fidyahnya memberi makan sebanyak 1,4 kilogram beras kepada fakir dan miskin untuk mengganti 1 hari puasa, ya kan? Nah, 1 hari puasa 1,4 kilo kali berapa yang dia tidak berpuasa, kasih ke fakir miskin. Aku pusing Ustazah, aku pusing scroll TikTok, gabut mencari sesuatu yang tak pasti, gabut kali. Akun kita masih siaga 1 ya teman-teman, doain sembuh. Nah, aku ngelihat DM ku runtuh banget, banyak sekali yang DM. Ya udah, aku memutuskan untuk tetap live dengan pelan-pelan menghabiskan durasi kita ya. Ustazah, bolehkah kita memakai duit organisasi? Nggak boleh ya. Atau kita pinjam duit arisan dulu, kita pinjam duit organisasi, atau kita pinjam dulu duit masjid, walaupun pasti kita ganti, itu nggak boleh karena itu akadnya akad pinjam berjamaah. Kalaupun kita mau pinjam, kita harus izin kepada banyak orang, karena kan yang namanya pinjam itu guys, ada orang yang minjam, ada orang yang meminjamkan. Jadi orang yang meminjamkannya harus tahu guys ya. Nah, kemudian ada barang yang dipinjam hilang, akadnya tidak sah, dia tidak boleh dia dilakukan gitu kan. Sama dengan ceramah aku yang sering aku bilang ya, kalau pergi ke masjid pengen ngambil wudhu, pakai sendal kita, jangan pakai sendal orang ya. Ibu ngomong sendiri, Bu pinjam ya sendalnya. Iya, orangnya entah di mana-mana, yang minjam kita, barang yang dipinjam ada sendalnya, orang yang meminjamkan entah di mana, dosa ya. Jadi pakai sendal sendiri cuy, enggak lain pun ya kan, tinggal ngambil sendal doang. Oke. Ustazah, apakah kasur tempat orang meninggal tidak boleh disimpan lagi? Boleh, nggak ada masalah, nggak bakal hidup dia, tenang aja mbak. Nanti kalau hidup dia mbak WhatsApp aku aja ya. Ustazah, oke ya, oke, gelembung. Oh ya, Mbak Pratiwi boleh DM tokonya, nanti pasti diganti baru, tenang aja ya. Oke, Ustazah, saya punya adik ipar tapi dia sama saya panggil nama saja, itu gimana? Rasanya nggak pantas ya. Ya tinggal bilang panggil kakak kenapa? Udah, khatibun nas biqadri uqulihim ya, sampaikan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Bolehkah sholat witir dilakukan setelah sholat isya tapi malam bangun sholat lagi? Boleh, tapi jangan witir lagi ya. Sholat isya lalu ba'diyah isya lalu kemudian witir. Isya, ba'diyah isya lalu kemudian witir. Tengah malam mau tahajud boleh ya, tapi jangan witir lagi ya. Ustazah, oleng 3 hari kapal tanpa ustazah, Masya Allah, udah kayak ya, ini oke. Oke, Ustazah, oke, zikir 10 ke 3 bulan Rajab apa? Zikirnya panjang. Saran aku teman-teman pergi ke zikir sujud syukur aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Oke, siapa Mbak Arya? Terima kasih ya. Gimana DM? Oke. Ya DM aku aja Mbak Pratiwi, coba tanya ke anaknya ya. Ustazah, oke,
Oke, betul betul Mbak Iva. Kalau imam sholat witir 2 rakaat salam, tapi jemaah imam salam, jemaah lanjut berdiri. Nggak boleh. Witir itu kalau imam 2 rakaat salam ya berhenti juga kita. Nanti imam nyambung 1 ya baru kita ikut imam lagi, oke?